تنزيل من رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Al-Kabair lil Imam Al-Zahabi rahimahullah. Masih dalam Al-Kabirah As-Sadisah, dosa besar yang keenam, yaitu uququl walidain, durhakanya seorang anak kepada kedua orang tuanya. Pada malam hari ini kita akan menyebutkan jenis-jenis durhaka seorang anak kepada orang tuanya. Yang ini bisa menjadi perhatian untuk saya sendiri dan kita semua yang masih memiliki orang tua atau yang memiliki anak, untuk mendidik anak-anaknya agar tidak terjatuh dalam macam-macam durhaka kepada kedua orang tua. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang lalu kita telah menyebutkan sebuah faedah dari para ulama yang disebutkan as-saghirah fi haqqil walidain kabirah. As-saghirah, sesuatu yang kecil, sesuatu yang sepele, ketika itu berhubungan dengan hak orang tua maka menjadi besar, baik itu dosa maupun pahala. Sehingga yang akan kita sebutkan ini mungkin saja ketika kepada orang lain itu biasa, tapi ketika itu kepada kedua orang tua kita maka itu termasuk dosa besar, ya, termasuk bentuk durhaka kepada kedua orang tua. Yang pertama disebutkan oleh para ulama termasuk bentuk jenis durhaka itu adalah at-tasabbubu fi huznil walidain qaulan aw fi'lan. Seseorang membuat sedih, dia menjadi penyebab orang tua sedih, baik lewat lisannya maupun melalui perbuatan dia. Membuat sedih, membuat menangis karena ulah anak tersebut. Kita yang masih memiliki orang tua, ketika membuat orang tua kita menangis, membuat orang tua kita sedih, kita penyebabnya, maka itu termasuk durhaka kepada kedua orang tua. Disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bukaul walidain minal uquq. Bukaul walidain, membuat menangis ayah kita, ibu kita, itu termasuk dari kedurhakaan kepada mereka. Ya, ini jenis yang pertama. Segala apa yang kita lakukan, baik itu ucapan maupun perbuatan, ketika menjadi sebab orang tua kita bersedih, menangis, maka itu termasuk bentuk durhaka. Yang kedua, wa taksiru fi adai haqqihima, tidak menunaikan hak keduanya.
Ya, orang tua memiliki hak. Ketika seorang anak tidak menunaikan haknya, maka itu juga termasuk bentuk kedurhakaan kepada mereka. Yang ketiga, al-isaa'ah ilaihima biraf'is sauti alaihima wa tawbihihima. Berbuat buruk kepada mereka dengan mengangkat suara dan mencela mereka, mengangkat suara yang tinggi di atas mereka. Ya, kemudian juga termasuk berbuat jelek itu mencela, mengata-ngatai dengan ucapan-ucapan yang tidak pantas diucapkan oleh seorang anak kepada kedua orang tuanya. Nah, kira-kira ada apa enggak sekarang ini anak ngomong dengan ucapan kotor, kasar? Ada enggak? Ada ya. Bodoh no Pak. Entos kan ada Pak. Ini tok ya Pak. Ke bapaknya mungkin gak tahu atau ibunya gak paham. Ya. Dia mengucapkan ucapan-ucapan yang gak pantas atau mengangkat suara. Nah, ini ketika orang tua menasehati biasanya ya. Menasehati kan kadang anak itu kayak dada itu kepingin berkomentar gitu. Lisan itu kayak ingin membalas, mengomentari nasihat orang tua kita. Namanya orang tua kan kadang ya kepingin anaknya baik, mungkin agak cerewet gitu. Terkhusus perempuan, ibu kita mungkin cerewet ngomong. Kepingin lisan itu kepingin komentar gitu. Maka seorang anak tadi tidak boleh sampai mengangkat suara. Ya, terlebih-lebih sampai mengata-ngatai dengan ucapan-ucapan yang tidak pantas. Karena itu termasuk bentuk kedurhakaan. Yang keempat atau selanjutnya, izharut tabarrum wad-dajar min talabatihima. Menampakkan jemu, bosan, keluh kesah dari permintaan-permintaan mereka. Ya, tuntutan-tuntutan mereka yang itu sebenarnya bukan termasuk maksiat, bukan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, meminta kepada kita dan kita menampakkan rasa jemu, menampakkan kebosanan, menampakkan keluh kesah. Wa idharul istithqali min dzalik, dan menampakkan rasa berat. Ya, maka ini juga termasuk bentuk kedurhakaan. Seorang anak ketika diminta oleh orang tuanya menampakkan keluh kesah, bosan, menampakkan rasa berat, ini juga termasuk bentuk-bentuk kedurhakaan. Otomatis orang tuanya akan bersedih. Ya, ketika kita saja punya anak kita suruh misalnya, ketika dia membangkang, menampakkan rasa berat, kita sendiri sebagai orang tua akan sedih. Ya, punya anak seperti itu. Maka demikian pula ketika kita sendiri kepada orang tua kita. Dan ini sering terjadi. Ya, masing-masing kita mengaca. Ketika orang tua kita meminta ini, meminta itu, kadang muncul rasa berat. Baru pulang dari kerja, baru datang dari rumah. Kon gini kan berat itu ya. Berat atau enggak? Kadang muncul rasa berat. Ya. Semoga kita diampuni oleh Allah atas dosa-dosa yang kita sebenarnya tidak tahu itu termasuk dosa durhaka. Ketika kita diminta orang tua padahal itu hal yang bukan haram, tapi kita menampakkan rasa berat, jemu, keluh kesah, atau bahkan sebagian dengan ucapan yang menyakiti orang tua. Duh Pak, tas teko Pak, lampenis. Apa lagi misalnya? Kuai dong sih. Padahal ibunya mungkin ya butuh bantuan kan gitu.
Kata si kan orang Malang ya, si orang kuai si, kan gitu. Sambil perengut-perengut gitu. Inilah kita kadang tidak sabar dengan kedua orang tua kita. Dan itu termasuk bentuk kedurhakaan. Ya, semoga kita jika pernah melakukan hal tersebut, kita minta ampun kepada Allah. Kita balas kedua orang tua kita dengan yang lebih baik, dengan birrul walidain di masa mendatang. Kemudian yang setelahnya su'ul khuluq ma'ahuma bil abus fi wajhihima wa ighladul qaul lahuma. Ini mirip dengan yang sebelumnya. Menampakkan muka masam atau melengos dan berucap dengan ucapan yang kasar. Ya. Melengos kita aja kalau salam kepada orang lain ya, salam orangnya melengos itu kan sakit hati itu kita itu. Kita salam mau jumpai ini melengos atau merengut, menampakkan wajah yang gak enak sama kita. Itu rasa kita itu kayak pegel gitu. Ayo masing-masing kita cobalah, kita lihat ketika kita di tengah masyarakat, lagi jalan, lagi naik motor atau ketemu melengos dengan wajah yang gak enak, kecut wajahnya. Nah, itu kepada orang masyarakat, pada kaum muslimin. Ini kepada kedua orang tua. Ya, ketika kepada kedua orang tua maka menjadi besar urusannya. Sebagaimana kaidah tadi, as-saghira fi haqqil walidain kabirah. Sesuatu yang kecil, sesuatu yang sepele, namun itu dalam koridor hak kedua orang tua menjadi besar urusannya. Kemudian wan nazar ilaihima bihtiqarin wazdira'in, melihat dengan pandangan meremehkan. Ya. Melihat orang tua dengan pandangan meremehkan. Ya, mungkin kita lagi ngomong, lagi ngobrol, dan kita bisa menilai, atau kita sedang ngobrol dengan orang, atau dengan murid kita, atau dengan yang di bawah kita umurnya, ya. Kan kelihatan orang meremehkan dengan pandangannya, penglihatannya, atau kak gubris diajak ngobrol, kak ngomong, kak bales, kak jawab, ya, diajak ngobrol. Maka pandangan-pandangan yang itu ada nilai penghinaan atau peremehan, kalau diberikan kepada kedua orang tua, maka ini termasuk bentuk kedurhakaan. Kemudian isdarul awamir lahuma wa talabul khidmati minhuma, khususan in kana ajizaini aw kabirain. Isdarul awamir, memberikan perintah-perintah kepada mereka berdua dan menuntut khidmah dari mereka. Ya, terkhusus ketika kedua orang tua sudah lemah, sudah tua. Kondisi anak mungkin sejak kecil dimanja, mungkin beranjak dewasa sudah balik, ya, minta ini, minta itu. Pak, motor pak, pak, ini koncoku pedanya sudah Supra, sudah Tiger, saya ini masih Grand ini, saya kepingin yang tinggi. Ya kan banyak gitu, meminta tuntutan kepada kedua orang tua, yang mungkin orang tua itu sebenarnya ya merasa berat. Tidak semua orang tua itu memiliki kecukupan dari sisi harta. Mungkin kerjanya yang ngoyo, kepingin sebenarnya membahagiakan anaknya, belikan sepeda pancal, sepeda motor, ngasih uang saku yang cukup seperti teman-temannya, mungkin itu. Tapi kondisi orang tua kadang ya nggak seperti itu. Tapi anaknya ya nggak tahu diri. Ya sudah dikasih motor, sudah susah payah belikan motor, tapi anaknya nggak mau. Wah, ini kurang pak, welek iki, izin aku nang sekolah nggo motor iki. Nggo Supra Fit ya izin. Ya, minimal ya Jupiter Vario misalnya.
Ini kan sesuatu yang menuntut orang tua di luar kapasitas dia. Bahkan ketika kedua orang tua sudah tua, maka menuntut memerintah mereka, meminta khidmatnya mereka kepada kita, itu termasuk bentuk kedurhakaan. Ya. Kita itu loh sudah mulai kecil sudah dikasih diayomi, dikasih makan, dikasih tempat tinggal, sampai dewasa, sampai kerja. Mungkin sudah kerja, sudah nikah, itu masih dikasih bantuan-bantuan oleh orang tua kita. Ya, betapa baiknya orang tua kita itu. Sudah nikah, dikasih rumah, dibelikan tanah, dibangunkan rumah. Ya. Tapi anaknya nggak tahu diri, Pak kurang Pak, sak mobilnya pisan. Nek omah tok kok ya apa nek duwe anak bareng. Kan gitu, lucu gitu. Maka seorang anak ya khidmat sudah sabar. Kalau misalnya dikasih ya alhamdulillah gitu. Menampakkan qanaah dengan apa yang diberikan kedua orang tua. Kalau dikasih rumah, dikasih mobil, ya alhamdulillah bersyukur. Tapi nggak sampai meminta, menuntut sesuatu yang itu memberatkan mereka. Terkhusus kata para ulama dalam kondisi tua. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian at-ta'affuf minat ta'am alladzi tu'idduhu al-um. Ta'affuf menampakkan ketidaksukaan dari makanan yang disiapkan oleh ibu. Bahkan mencela makanan yang dihidangkan tersebut. Ya. Wis angel isuk blonjo nang pasar, masa ya suwe. Ya. Belum kora-koranya, resi-resi omah, mangan enak. Itu di meja sudah siap, pas mangan. Aduh, kok gak enak sih, Bu? Kok gak enak ya mangan ini? Kan itu sedih orang tua. Ibu kan sudah berusaha memberikan yang terbaik kan gitu. Gak mungkin ibu memberikan sesuatu yang gak enak, gak mungkin. Tapi berusaha memberikan yang terbaik gitu. Nah, ketika kita membuat sedih, walaupun itu berupa makanan yang dibuat oleh ibu, termasuk durhaka. Nah, makanya ketika kita misalnya disajikan makanan oleh ibu kita, ya biasanya ibu saya itu ngomong, ya wah enak le, enak, oh enak ini 98 gini, itu seneng bahagia, waduh, jos, seneng, memang enak. Ya, kita nilai yang membuat dia senang. Kita ingat-ingat shaghira fi haqqil walidain kabir. Sesuatu yang remeh membuat mereka senang, tapi itu urusannya dengan orang tua kita, pahalanya besar sekali. Membuat mereka tersenyum, senang, itu bahagia sekali. Ya. Ketika kita dini, ya boleh, enak nih. Masya Allah, enak ini Bu. Jos. Nilainya 98. Enak ini. Seperti itu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan ini mencela makanan juga termasuk dari hal yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Ya, dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, ma'aban Nabi SAW ta'aman qattu. Nabi itu tidak pernah mencelah makanan sama sekali. Inistahahu akalahu wa illa tarakahu. Jika senang, beliau makan. Tapi kalau tidak senang, ya beliau tinggalkan. Ya misalnya ibu tadi ngasih sebuah hidangan masakan, kalau tidak enak ya sudah, jangan komentar, penengok. Kalau komentar nanti sakit hati ya. Ya misalnya gak enak, ya boleh enak deh. Lumayan. Lumayan kan cek mending lah. Wah gak enak Bu. Kok ngene ya ora enak. Aku wis kok ngene wis kesel. Kok enak sing enak tah. Kayak gitu. Naudzubillah min dzalik. Rasulullah tidak pernah mencela makanan sama sekali. Jika beliau ingin, beliau makan. Tapi kalau beliau enggak ingin, beliau tinggalkan. Beliau tidak komentar, mengomentari makanan yang beliau tidak sukai.
Selanjutnya, adamu muawanatihima fi umuril manzil min tanzifin wa i'dadi ta'amin wa syira'i hajatil manzil wa nahwihi. Tidak mau membantu orang tua dalam urusan rumah. Seperti apa? Min tanzif, membersihkan rumah, wa i'dadi ta'am wa syira'i hajatil manzil, membelikan bahan-bahan makanan, menyiapkan makanan, mungkin kalau sekarang kora-kora, ya. Wahajatil manzil, dan kebutuhan-kebutuhan rumah tangga. Kok tugas le, kono gas le itu kono aqua, le itu kono apa biasanya? Ini bumbu ini. Ketika dia tidak mau, dan itu termasuk bentuk jenis-jenis uququl walidain. Ya, akan membuat mereka sedih. Ya, intinya mereka akan merasa, kok ngini ya anakku ya. Melihat ternyata teman-teman yang lainnya, tetangganya, saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya punya anak-anak yang enggak seperti anaknya dia. Wah, anaknya fulan, masya Allah. Sampai ada kata-kata, oh, masya Allah, anaknya sampai itu enggak koyok anakku. Ya, di suatu tempat enggak saya sebutkan. Ini sing fulan ini memang anaknya ruwajin, berbakti, Allahumma barik. Ketika dia orang tuanya itu kerja, dia terdepan membantu. Nah, ini tetangganya termasuk masih kerabatan. Sebaliknya 180 derajat berbeda sekali. Nah, sampai orang tuanya yang ini ngomong ke orang tuanya yang anaknya rajin tadi, enak lho sampean wis duwe anak koyo ngono wis gak ono tunggale. Beda ambek anakku. Beda ambek anakku. Berarti kan merasa sedih, merasa berat dengan kondisi anaknya tadi. Ya, dari sisi dunia enggak membanggakan, dari sisi agama enggak membanggakan. Apa yang mau dibanggakan? Ya. Kalau seandainya harta enggak bisa membanggakan orang tua, hartanya enggak punya, enggak bisa membanggakan orang tua, ya minimalnya akhlak adab membanggakan. Akhlak adab enggak ada, harta enggak pernah ngasih orang tuanya, medit, pelit, punya uang. Mungkin dia sudah kerja, punya uang banyak, tapi pelit. Nah, yang ketiga tadi, agama juga malas-malesan. Ya, orang tuanya nyuruh sholat, nyuruh ibadah, wah berat sekali. Suruh bangunin sholat subuh, berat. Ya, ada seperti ini ada. Sholatnya dibangunin, disuruh-suruh, ya. Kemudian ya dari sisi agama belajar ilmunya ya malas-malesan. Yang ketiga tadi dari sisi dunianya juga malas-malesan. Ini double ini penderitaan orang tua ini. Nangis loh orang tua itu. Pas kesendirian dia itu nangis, lihat kondisi anaknya itu nangis. Ya mungkin tidak nampakkan kepada kita, tapi di belakang itu nangis, sedih. Ya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian muqata'atul walidain inda hadithihima, memutus ucapan orang tua ketika berbicara. Au tarqul isgha'i lahuma, tidak mau mendengarkan ketika mereka berbicara. Wa sarful wajhi anhuma, kemudian memalingkan wajahnya ketika diajak bicara. Wal insighalu bi syai'in akhar, dan lebih mementingkan perkara yang lain. Diajak ngomong, ngobrol, wajahnya orang tua menghadap ke kita, tapi kita tidak ngerti. Kita sibuk sendiri, nggak mau dengarkan dan sibuk sendiri. Apa saja sudah. Makin betulin motor, orang tuanya ngomong tapi tidak direkam. Dan ini termasuk bentuk kedurhakaan. Ya, memutus pembicaraan, tidak mau mendengarkan, memalingkan wajah dan sibuk sendiri. Kemudian setelahnya jidaluhuma fima yaqulanahi, menjidali, berdebat dengan kedua orang tua dengan apa yang sedang mereka ucapkan. Ya, pendapat yang mereka sampaikan itu kita debati, kita tidak mau ngalah. Ya, berdebat dengan kedua orang tua. Ya, misalnya kan kita mungkin kurang lebihnya kita kan sudah punya ilmu, sedikit banyak kita punya ilmu.
Orang tua kita kan sudah umur, mungkin sudah bertahun-tahun hidup di dunia ini. Kemudian mungkin saja dari sisi agama kurang, ya, sudah memiliki sesuatu yang diyakini jadi amalan mereka. Ya. Kalau memang kita melihat orang tua ini, waduh gak bisa dikandani, sudah jangan didebat. Kalau kita debat, tidak ketemu. Orang tua itu merasa menang, merasa lebih hebat, merasa lebih tahu daripada anak. Oh, dia yang mendidik kita sejak kecil. Terus kita menggurui, menjidal, enggak ketemu. Ya, saling ini ngotot, yang ini ngotot, yang ini gengsi, ini orang tua. Wah, anaknya merasa tahu dan dia memang tahu dengan dalil-dalil mungkin ya. Tapi tabrakan. Orang tua punya gengsi. Ya, kita punya gengsi apa enggak? Sebagai orang tua. Punya gengsi ya sama anak ya. Digurui. Pak, udah ini Pak. Kita punya gengsi, merasa kadang berat untuk menerima nasihat dari anak. Nah, terkhusus ketika orang tua kita masih awam. Ya, orang awam mau diajari, kalau keawamannya muncul ya sulit, tabrakan tadi. Nah, maka bagaimana solusinya? Ya, kita tunggu waktu yang tepat. Jangan didebat. Kalau sudah bengkerengan, sama-sama marah, nggak ketemu. Kalau sudah mulai muncul orang tua tidak mau nerima, ya sudah, kita diem. Tidak usah didebat. Kalau kita mendebat sampai dia sakit hati, nangis, ya gara-gara ulah kita, maka termasuk bentuk durhaka. Au takdzibi qaulihima, mendustakan ucapan mereka. Ya, mengatakan, oh dusta sampean Pak. Tidak benar ini Pak, dusta sampean. Termasuk bentuk kedurkaan, mendustakan ucapan mereka. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini termasuk bentuk-bentuk dari kedurhakaan kepada kedua orang tua yang berkaitan dengan berbicara. Kemudian tarku akhdhi ra'yihima au istisyaratihima fi umuril hayatil mukhtalifah, meninggalkan pendapat mereka dan hasil musyawarah di dalam kehidupan kita. Ya, mungkin orang tua punya usulnya itu ya tidak menyelisih syariat sebenarnya, tidak haram juga, usulan baik. Nah, tapi dia tidak mau menerimanya. Dia lebih bersikukuh dengan keinginan dia, pendapat dia. Ya. Dalam urusan di dunia ini, kehidupan yang dia jalani. Dan ini seringnya akan menimbulkan penyesalan. Lho kan biyen tak kandhani, ojo ngono, harusnya ngene ya gitu. Ya, maka ketika memang pendapatnya orang tua itu tidak bertentangan dengan syariat, sebisa mungkin kita turuti. Sebisa mungkin. Kalau kita memang merasa itu sulit untuk diterapkan, ya bagaimana dijamalah, tipis-tipis dilakukan. Ya biar orang tua itu seneng, maksudnya ya dijalankan nasihat dia. Kita punya anak, kita nasihati, pengennya kita dikerjakan enggak? Le ojo kerja iki. Kerja iki gak cocok ambek awakmu. Coba kerja iki ae. Iki iso ya enak, enggak keras, enggak sibuk sekali. Isalah kerja iki ae. Sing anaknya, "Loh, aku pengin iki, Pak. Pokoknya aku pengin iki." Kan gitu sebagian orang tua ya. Ya, tapi kita berusaha. Ketika memang itu kondisinya tidak mungkin, kan kita sendiri yang merasakan, yang menjalani. Ya, kita berusaha untuk bagaimana meluluhkan hati orang tua. Kalau itu memang kita ambil pendapatnya, kita ambil. Kalau memang gak bisa, kita ambil sedikit lah, biar nasihat itu yang disampaikan bisa kita terima dan orang tua juga senang. Nah, ini ketika mereka memberikan usulan. Ketika seorang anak benar-benar meninggalkan sehingga dia sakit hati orang tua, nah, ini termasuk bentuk kedurhakaan. Tarku talabul idni bidukhuli alaihima wa ilqa'is salam alaihima. Tidak mau meminta izin ketika masuk. Ya, tidak masuk izin. Tidak izin ketika masuk.
tidak izin ketika masuk, dan tidak memberikan salam kepada mereka. Nah, ini juga ketika kita masuk kamarnya, ya mungkin kamarnya tertutup, nggak boleh seorang anak tiba-tiba nyeludur kamar itu langsung dibuka, nggak boleh. Sudah ditutup, itu privasi kedua orang tua kita, nggak boleh kita tiba-tiba masuk, nggak boleh. Ketika dia langsung masuk, maka itu termasuk jenis kedurhakaan. Dan tidak memberikan salam. Ya, ini juga sensitif. Ketika kita pulang ke rumah orang tua, tidak salam, itu dipertanyakan. Loh, kok gak salam? Gitu. Ya mana, biasanya gitu. Kok gak salam sih? Oh ya, assalamualaikum. Maka orang tua itu sangat perhatian dalam hal-hal yang kecil, yang biasanya kita salam, kok gak salam? Nah, ada apa ini? Nah, kadang diingatkan, kenapa kok gak salam? Maka meninggalkan izin tadi ketika masuk kamar, tiba-tiba langsung masuk atau tidak memberi salam, maka ini termasuk bentuk kedurhakaan. Kenapa? Alasannya faqad yarahuma fi halin tasuhuma, karena bisa jadi si anak tadi melihat sesuatu yang akan membuat orang tua itu sedih, atau membuat orang tua itu malu, atau membuat orang tua itu merasa sungkan, isin, ya. Tiba-tiba masuk, ya, dalam kondisi mungkin ya suami istri kan begitu. Sesuatu pandangan yang enggak harusnya dipandang oleh anak tersebut. Orang tuanya tahu, malu. Maka ketika itu termasuk bentuk kedurhakaan, membuat orang tua sedih, membuat orang tersakiti. Ya, tentunya akan marah orang tua tersebut kepada anaknya. Kemudian al-ikhtilaf wan niza' ma'an nas awil ikhwa fi hudurihima. Berselisih, berdebat, cekcok dengan kaum muslimin, dengan masyarakat, dengan tetangganya ketika di hadapan mereka. Cekcok, debat dengan saudaranya masyarakat di tengah-tengah kampungnya, sampai angkat suara, ya sampai ancam-ancaman mungkin. Ada orang tuanya di situ. Kenapa kok hal tersebut termasuk bentuk kedurhakaan? Hadza yuqallikuhuma, karena itu akan membuat mereka sedih, membuat mereka gelisah. Ya, ketika kita sedang cekcok, kemudian debat atau sampai ancam-ancaman di hadapan orang tua kita, melihat kondisi kita saat itu, maka akan membuat mereka sedih. Kemudian zikrul walidain amaman nas bima yakrahani min uyubin wa naqais. Menyebutkan orang tua di hadapan manusia dengan apa yang mereka enggak suka, tentang aib-aib keluarga, kekurangan-kekurangan keluarga, ya. Namanya rumah tangga kan kita tahu, anak kan tahu orang tuanya gitu. Setiap hari orang tuanya kayak apa dalam hidup ini, tentu banyak kekurangan. Banyak aib, banyak kekurangan. Dan mungkin orang tua itu sebenarnya sudah merahasiakan, tidak mau tetangganya itu tahu. Tapi anaknya ini menyebutkan, ya, kepada tetangganya, kepada temannya. Padahal orang tua itu tidak suka tentang aib-aib keluarga itu kalau sampai tahu di tengah masyarakat. Kalau disebutkan oleh anak, maka itu termasuk bentuk kedurhakaan, karena orang tuanya nggak ridho dengan apa yang dia sampaikan. Itu rahasia keluarga, jangan sampai keluar, tapi dia disampaikan kepada orang lain. Selanjutnya, sabbul walidain, mencela orang tua, wa tasabbub bisabbihima, dan menjadi sebab orang tuanya dicela. Mencela orang tua satu, atau dia menjadi sebab orang tuanya dicela oleh orang lain. Seperti apa? Ka'an yasubba walida ahadihim fayaruddu tastimah atau syatimah bisatmi walidayhi aw ahadihima. Anak ini mencela orang tua dari temannya. Jadi punya teman, temannya punya orang tua. Dia ini mengata-ngatai, menjelek-jelekan, oh bapakmu ini,
bapakmu itu, ibumu itu dulunya gini. Anaknya kan tersinggung, otomatis juga akan membalas, mencela si anak ini, mengata-ngatai ini itu. Ya, dulu pernah saya di kampung atau di tengah masyarakat lah, di dunia ini. Ya. Itu sampai bapakmu nan rokok, tapi gitu. Nan rokok bapakmu. Ini si hamba ini diem temennya ini. Tapi yang satunya itu mencela-cela si orang tua teman saya yang diem tadi. Bapakmu nan rokok nanti, orang tuamu nan rokok. Ya, alhamdulillahnya sih ini tidak mencela itu. Kalau sampai mencela maka dia menjadi sebab orang tuanya dicela, dan itu termasuk durhaka. Dia tidak mencela langsung orang tuanya, tapi menjadi sebab orang tuanya dicela oleh orang lain. Ya, sehingga ini termasuk bentuk kedurhakaan. Disebutkan oleh Rasulullah SAW, minal kabair syatmur rajuli walidayhi. Termasuk dosa besar orang itu mencela orang tua dari orang lain. Orang tuanya, masyarakat, tetangganya, temannya itu dicela, kata Rasulullah, minal kabair, termasuk dosa besar. Qalu ya Rasulullah, wa hal yastimur rajulu walidayhi? Wahai Rasulullah, kebalik tadi. Termasuk dosa besar seorang itu mencela kedua orang tuanya. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa hal yastimur rajulu walidayhi? Apakah ada orang itu mencela kedua orang tuanya? Ya, termasuk dosa besar seorang anak mencela orang tuanya. Para sahabat terheran, mosok ono anak mencela orang tuanya? Sampai bertanya, apakah ada seorang itu mencela orang tuanya? Kata Rasulullah, qala na'am, iya ada. Yasubbu abar rajuli fayasubbu abahu. Dia mencela bapaknya orang lain, dan orang lain tersebut mencela bapak dia. Wa yasubbu ummahu wa yasubbu ummahu. Dia mencela ibunya orang lain tersebut mencela ibunya. Dan ini termasuk minal kabair, dosa besar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ifsadu ahlil bait min walidain wa ukhwah wa ukhuwatin bi idkhalil munkarat ilaih au fi'lil munkarati amamahum wa tikrari dzalik. Ifsadu ahlil bait min walidain, merusak rumah kedua orang tuanya. Ya. Dengan apa? Bi'idkhalil munkarat ilaih, dengan memasukkan suatu yang mungkar ke dalam rumah orang tua. Merusak rumah orang tua dengan memasukkan halal yang mungkar. Ya, mungkin khomer atau mungkin alafu minkum rokok mungkin ya. Orang tuanya enggak suka rokok. Bapak ibunya gak suka rokok, tapi dia memasukkan rokok itu di rumah, sedul di rumahnya. Di rumahnya orang tua, memasukkan hal yang mungkar ke dalam rumahnya orang tua. Au fi'lul munkarat amamahum wa tikraru dzalik. Fi'lul munkarat, melakukan hal-hal yang mungkar di hadapan mereka, dan itu terus berulang-ulang kayak tadi. Yang rokokan misalnya di depan orang tua, yang orang tua sebenarnya tidak suka. Wa hadza min hadhihi al-munkarat syurbud dukhan aw al-khamr aw tarkul qiyam lis-shalah al-mafruḍah aw idkhalus suhbah as-sayyi'ah ila al-bait. Ini seperti apa? Rokok, memasukkan minuman keras, atau meninggalkan sholat berjamaah atau sholat wajib, atau memasukkan ke dalam rumah orang tua teman yang jelek. Ini termasuk jenis-jenis merusak rumah orang tua. Jadi merusak rumah orang tua dengan memasukkan hal-hal yang mungkar. Rokok, minuman keras. Dia tidak meninggalkan, atau dia meninggalkan sholat wajib, atau memasukkan teman yang jelek ke dalam rumah orang tuanya. Ya, ini termasuk bentuk
uququl walidain. Kemudian fa'ala ma ya'udu 'alal walidain bisum'ah as-sayyi'ah wal khizyil wal 'ar. Seorang itu melakukan sesuatu perbuatan yang akan merusak reputasi keluarganya, reputasi orang tuanya. Ya. Seperti apa? Bil qiyami bil af'alil mu'ibah fil mujtama' aw tilkal lati tatanafa ma'al muru'ah wal akhlaq. Seperti dia melakukan tindakan-tindakan yang tercela, hina di tengah masyarakat, yang itu bertolak belakang dengan muru'ah dan akhlak yang baik. Ya, ketika di masyarakat dia melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya dilakukan, sehingga reputasi keluarganya tercoreng, maka itu yang dia lakukan termasuk bentuk kedurhakaan. Walaupun secara tidak langsung dia tidak durhaka kepada orang tuanya secara langsung, tapi dia melakukan perbuatan di tengah masyarakat yang membuat reputasi keluarganya, orang tuanya tercoreng. Ya, membuat kriminalitas, mencuri tetangganya, ayam tetangganya curi misalnya, tetangganya marah-marah, masyarakat tahu, ya, orang tuanya akan malu, reputasinya, oh anak itu rusak, bejat, ya, senengannya nongkrong mabuk-mabukan di kampung, di pojokan nyanyi-nyanyi mabuk-mabukan di tengah kampung, itu jadi bahan omongan masyarakat kampungnya, meresahkan warga. Orang tuanya kan menjadi tercoreng reputasinya. Oh anaknya siapa sih ini? Bawa pulang. Seperti itu, termasuk bentuk uququl walidain. Wa tasabbab lauma bil haraj, atau dia menjadi sebab membuat orang tua malu dengan melakukan anak tersebut hal-hal yang enggak pantas. Seperti apa? Istidanah wa adamis sadad. Dia utang tapi enggak bayar. Ya. Anaknya utang ke tetangganya, ke temannya, ya, sampai datang ke rumahnya meminta menagih. Anaknya pergi menghilang biar tidak ditagih. Ketemu sama orang tuanya, ya, ditanya, kenapa aku kesini? Apa keperluan kamu? Saya mau nagih utang nih. Fulan ini utang kepada saya sudah sekian lama tidak bayar-bayar. Tak cari-cari mesti hilang. Ini termasuk bentuk membuat orang tua malu, sedih. Ausuul adab fil madrasah, atau anak itu berlaku jelek di sekolahan, ya, sekolahan gelut, sehingga orang tuanya dipanggil malu di hadapan kepala sekolah, di wali kelas. Gimana gewelutan saya, curi, ya, membuat onar di sekolahan ketika sekolah. Ya, maka orang tuanya kemudian dipanggil. Ya, ketika dipanggil, ya tentu malu. Ketika dipanggil mesti ada sesuatu. Ya, dengan kepala sekolahnya, dengan wali kelasnya. Nah, ini juga termasuk bentuk kedurhakaan, walaupun tidak secara langsung. Iqlaqul walidain bil ghiyab at-tawil kharij al-manzil. Membuat sedih orang tua dengan pergi lama. Ya, keluar dari rumah, kalau dia mungkin masih belum berkeluarga, masih tinggal bersama orang tuanya, keluar rumah tanpa izin dengan waktu yang lama. Baik malam, baik begadang, tidak pulang-pulang. Ya, al-auda al-mutaakhirah lil manzil, pulangnya terlambat. Maka ini juga termasuk kedurhakaan. Kenapa? Mimma yazidu min khaufihima 'alal walad. Itu akan membuat takut, khawatir si orang tua kepada anak tersebut. Jangan-jangan ada apa-apa ini kok belum pulang sampai sekarang, jam 10, jam 11 kok belum pulang, enggak izin. Kemana ini, dicari-cari. Ya mungkin kita kan dulu mungkin ya pernah waktu muda dulu mungkin golek di nang kali kau, ning sawah kau, kemana-mana gak ada ini. Kemana ini sampai gak pulang-pulang, malam pulang sekolah masih pakai seragam belum pulang-pulang. Digolek sampean. Kalau sudah ketemu, wah, sikati sama orang tuanya.
Ya, itu kan termasuk bentuk menyakiti orang tua dengan membuat takut mereka. Au hajatihima ila min yaqumu ala khidmatihima fala yajidanihi. Mereka membutuhkan dia, tapi dia tidak ada di rumah. Ya, orang tua membutuhkan dia untuk membantu orang tuanya. Orang tuanya repot, tapi dia tidak ada. Sehingga orang tua merasa marah, sedih dengan kondisi anak tersebut. Dan ini juga termasuk bentuk kedurhakaan kepada kedua orang tua. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Karena sudah masuk Isya, ada beberapa yang belum kita bahas. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya tentang jenis-jenis durhaka kepada kedua orang tua. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan setelahnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Naktafi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa